Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari PD Baca Saham. Kali ini kita akan mendiskusikan barang sederhana atau diskusi sederhana tentang ngapain harus takut menanam modal di pasar saham. Ya, kalau channel ini bermanfaat silahkan subscribe dan isi ke kolom komentar untuk menambahkan wawasan-wawasan yang Anda punya sehingga melengkapi kemampuan-kemampuan yang baru kami miliki. Oke teman-teman, saya ingin mengangkat satu hal mengenai kenapa kita harus takut nanam atau menabung di saham. Utamanya adalah saham-saham bank. Nah, ini saham-saham bank. Semestinya kalau kita tahu perjalanan chart atau perjalanan harga dari bank-bank BUMN, tentu kita tidak akan pernah ragu untuk nabung di bank-bank tersebut. Artinya apa? Tidak perlu khawatir berlebihan. Oke, kita cek langsung ya ke BBRI. Misalkan ini kita basicnya adalah misalnya kita punya apa? Punya alokasi atau punya target menabung per bulan sekitar 500.000 gitu ya. 500.000 sejak bulan Januari sampai bulan Desember, anggaplah 1 tahun gitu ya. Bagaimana kalau nabung di BRI? Nah, kita lihat chart di 5 tahunannya. Kita coba belajar berangkat dari tahun 2017 awal bulan Januari itu BRI di harga 2.339. Januari 500, misal Februari 500 sampai berapa? Sampai Desember awal, berarti kita sudah punya tabungan cash sebesar berapa? 500 dikali 12, 500 sekitar 6 juta rupiah, ya kan? Akan tetapi karena kita nabungnya di pasar saham, tentu harganya akan terus naik gitu. Mulai dari Januari, Februari, capital gainnya hitung saja misalnya 2339. 2339 itu kalau seandainya ditutup di tahun 2018 atau di 2017 akhir, tentu sudah berapa? Hampir kurang lebih sekitar berapa persen ya teman-teman? 30% ya, kenaikannya 30% per harga 2 juta atau yang Januari. Nah, terus bernaik ke yang bulan Februari, Maret, April sampai bulan November itu kecenderungannya naik terus, sehingga di bulan Desember tentu tidak akan berbunyi berapa 6 juta, tapi lebih dari sekedar 6 juta, dan itu tentu lebih besar apabila kita nabung deposito di bank, sama-sama bank BRI. Nah, oke. Kasusnya bagaimana kalau di tahun 2020? Nah, itu. Andai saja nabung di tahun 2020 sejak bulan Januari, tidak masalah. Karena apa? Karena ternyata karena ketika harganya turun kembali ke 2.400-an, BRI juga naik lagi gitu kan. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei kita terus turun, semakin turun. Tentu teman-teman yang sudah kenal pasar saham, ketika bank seperti ini kembali ke harga terendahnya tahun 2017, mereka akan banyak beli di sini di harga 2.400-an itu. Tentu boleh jadi tabungannya akan semakin tebal. Oke lah, kita menunggu sampai kembali nutup di akhir 2020. Tapi harga di bawahnya kan terus berlipat. Capital gainnya kita dapat satu, yang kedua tentu dividennya jika dapat dari BRI meskipun tidak besar. Yes, ini BRI. Kemudian BCA. BCA tambah keren teman-teman. BCA ini kecenderungannya naik terus sampai 2017 sampai 2020. Sempat turun tapi kemudian melanjutkan naik sampai sekarang di harga 7.700. Makanya nabung di BRI setiap bulan, BCA setiap bulan, nabung di pasar saham tentu beda hasilnya ketika kita nabung secara
konvensional di rekening bank. Sama-sama BCA, tapi kalau nabung di pasar sahamnya tentu hasilnya akan berbeda. Ini nabung merem ya. Nabung merem artinya kita tidak peduli chartnya naik atau turun, yang penting kita nabung. Dan jangan khawatir buat yang baru masuk di pasar saham, uang kita tidak akan hilang kalau sudah nabung di pasar saham. Kenapa? Karena secara gampangnya kita beli saham itu adalah beli surat berharga. Nah, itu surat berharga yang menggambarkan tentang kepemilikan saham kita, saham bank yang bersangkutan. Coba cek BNI. BNI, nah ini BNI sempat turun ya. BNI begitu. Saya nggak pernah BNI. Paling yang utama yang dua itu, BCA sama BRI. Coba BMRI yang sekarang menjadi, yang pernah menjadi bank yang memiliki aset terbesar sebelum disalip sama BCA, sebelum disalip sama BRI sekarang. Ya ternyata memang BRI yang lebih menguntungkan. Situ saja. Mudah-mudahan dengan video ringan ini teman-teman semakin percaya diri. Sudahlah, kita percaya diri saja. Karena percaya diri itu penting. Semakin kita percaya diri, semakin banyak peluang kita untuk mendapatkan cuan secara maksimal di pasar modal. Baik, itu saja. Mudah-mudahan diskusi ringan ini membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.